Hai, greetings and salutations. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan mengupload video dalam rangka aku 1 tahun operasi skoliosis. Yay! Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi lebih dalam mengenai operasi skoliosis dengan teknologi robotik. Dan informasi tersebut diberikan oleh Dr. Lutfi, yaitu dokter yang mengoperasi aku 1 tahun lalu. Nah, tanya jawab ini waktu itu diadakan pada saat aku diundang ke acara Eka Hospital yang merayakan 100 operasi skoliosis pertama dengan teknologi robotik. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga pertanyaan kalian semuanya terjawab. Check it out! Halo guys, jadi aku udah 3 bulan lebih selesai operasi dan hari ini baru ikut juga preskon peluncuran pusat ortopedi tercanggih ya dok di Asia Tenggara. Ke 100 kasus. Iya nih, ke 100 kasus operasi robotik. Nah, sekalian kita tanya-tanya juga kalau misalnya operasi robotik tuh apa aja sih dok kelebihannya? Kalau yang intinya. Jadi gini, robotik spine surgery ya. Jadi sebetulnya bukannya menggantikan fungsi dokter kemudian dia kerja sendiri itu si robot, enggak. Jadi sebetulnya robotik itu adalah membantu dokter untuk menunjang kita, untuk mengarahkan kita, menempatkan baut-baut yang perlu untuk menstabilkan tulang belakang atau meluruskan tulang belakang seperti arah, itu biar tepat sekali gitu loh. Nah, biar tepat sekali karena kita tahu bahwa ketika seseorang itu mengalami perubahan tulang belakang, itu tempat-tempatnya juga berubah. Jadi kalau kita seandainya nggak menggunakan satu alat atau navigasi, kita sebut navigasi ya, kita bisa terkecoh gitu, ya. Jadi dan kalau kita terkecoh membahayakan karena di tulang belakang nggak ada saraf, gitu. Bisa lumpuh kalau kita terkecoh gitu. Jadi pentingnya itu robotik itu yang paling penting. Iya, dan yang waktu itu juga mendorong aku buat operasi itu kan karena minimally invasif juga dok. Nah, tapi banyak yang salah kaprah nih, banyak yang nanya sama aku tentang juga kalau dikiranya kalau minimal invasif berarti lukanya kecil banget juga. Nah, terus mereka lihat luka aku panjang. Nah, mereka nanya kenapa gini. Jadi gini ya. Minimal invasif itu kita bedakan dengan minimal yang disebut minimal akses. Dan juga yang kita sebut minimal invasif karena luka operasinya kecil. Nah, jadi kalau minimal akses itu artinya ke dalamnya itu minimal, tapi belum tentu kulitnya kita kecil gitu loh. Nah, kenapa sayatan kulitnya? Karena gini, kebayang nggak? Wah, kita udah pernah juga ngerjain seperti itu, kecil-kecil ya. Nah, tapi kecil-kecil tuh jadi banyak itunya sayatannya, kiri kanan disayat-sayat gitu kan. Jadi jadi secara kosmetik kelihatannya nggak bagus. Nah, akhirnya kita pikir kenapa nggak kita secara itu kulitnya aja di sisi panjang kulitnya aja. Setelah kulit kita atas bawahnya kita masukin lewat otot. Jadi ototnya nggak dibuka seperti yang nggak dibuka di tengah telanjang itu enggak. Tapi lewat otot kita masukin sehingga nanti dari luar nggak ada sayatan yang kecil-kecil yang seperti itu gitu. Nah, sehingga masukin skrunya lebih mudah gitu. Oke. Nah, aku sendiri ngerasain banget soalnya dari yang aku kan banyak nanya-nanya juga nih yang konvensional operasinya kayak gimana. Mereka bilang kalau mereka nggak bisa angkat gelas sebulan setelahnya, angkat salt shaker sebulan setelahnya tuh masih susah. Sementara aku waktu itu pas bangun udah bisa angkat HP, udah bisa angkat gelas segala macam. Nah, itu berarti efek dari minimal invasif juga. Iya, jadi gini, yang bikin sakitnya operasi itu sebetulnya adalah sayatan lukanya yang lewat kulit tadi itu. Jadi satu itu. Yang kedua sakitnya itu karena ototnya dibelah.
Iya. Nah, jadi waktu otot sama kapsul otot itu dibelah, wah itu sakit banget. Jadi kayak orang digebukin, kayak orang di dalam kacau gitu ya. Iya. Nah, jadi kan kalau sayatan kulit bisa diatasi dengan obat-obatan yang ringan aja. Tapi kalau sayatan yang lewat otot itu, yang itu nggak mungkin tuh, akhirnya perlu morfin apa segala macam. Nah, makanya kenapa kok ARA bisa lebih cepat recovery-nya atau rasa sakitnya nggak begitu ini, karena ya melalui transmuskuler tadi gitu, nggak dibelah tengahnya. Nah, kalau kayak gitu berarti apakah progres recovery-nya berbeda atau kayak gimana, Dok? Kayak mungkin aku 3 bulan nih, sekarang udah lumayan bisa normal. Apakah kalau yang 3 bulan dengan konvensional sama atau berbeda? Gini, kalau kita sebut namanya fusi, ya. Fusinya itu bakal sama. Jadi kalau fusinya itu mungkin di 3 bulan sampai 6 bulan ya. Fusinya, menyatunya. Nah, tujuan kita adalah menyatunya itu. Nah, apa bedanya dong kalau gitu yang robot dengan atau minimal invasif dengan yang open? Bedanya waktu pertama, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai sebulan tadi, sebulan setengah tadi. Itu sangat berbeda. Orang yang pakai minimal invasif nggak merasakan begitu penderitaannya dibandingkan dengan orang yang open. Kayak si Piggy itu, kalau open tuh lama tuh dia merasakan penderitaannya gitu dibandingkan dengan itu. Nah, tapi kalau fusinya itu sama tuh, hampir mirip. Jadi kalau perlu 3 bulan ya 6 bulan gitu ya. Nah, makanya kenapa di orang yang tetap orang minimal invasif tetap aja harus kita pertahankan 3 bulan supaya dia nggak copot itu skrunya karena dia masih gerak gitu. Tapi setelah 3 bulan biasanya udah lebih baik. Oke, nah terus apakah radiasi juga tadi kan dibahas tuh, Dok? Ya. Kalau yang konvensional sama kalau yang robotik tuh bedanya seberapa sih, Dok? Nah, misalnya paparan radiasinya bagi pasien yang dari Dok? Ya, jadi kita bisa juga melakukan minimal invasif dengan menggunakan X-ray yang berradiasi tadi. Yang fluoroskopi gitu? Fluoroskopi. Oh. Nah, kalau kita gunain itu, tentu banyak bener paparan radiasi yang terkena oleh baik itu ke pasiennya maupun ke dokternya. Nah, jadi beda dengan si robot. Robot sih enggak sama sekali banyak, apalagi dokternya nggak sama sekali. Paling ada beberapa ke pasiennya lah. Beberapa, artinya beberapa tuh nggak sebanyak paparan radiasi pada X-ray fluoroskopi tadi. Nah, jadi tentu lebih menguntungkan dengan menggunakan robot dibandingkan dengan menggunakan radiasi. Kalau kita mau menggunakan minimal invasif ya. Nah, tapi kalau kita open ya, buka, tentu kalau yang di tanpa robot dia nggak perlu radiasi kan, nggak perlu X-ray kan, nggak perlu, paling sekali aja 2 kali habis selesai operasi kita cek aja. Tapi nggak sebanyak kalau kita minimal invasif. Tapi jadi nggak bisa minimal invasif kan kalau seandainya kita open kan. Iya. Nah, jadi ini udah best of both worlds lah. Dua-dua benefitnya dapat ya. Betul. Oke, nah terus kalau waktu itu aku pernah nanya juga kalau robotic system yang ini kan katanya ada dua-duanya nih, jadi bukan navigasi doang. Sementara ada yang navigasi aja di luar. Betul. Nah itu benefitnya udah ada navigasi dan juga robot. Nah, itu bedanya. Kalau navigasi itu aja tanpa menggunakan robot, itu tingkat akurasinya itu masih di antara 70-80%. Karena kita masih bisa goyang-goyang. Tapi kalau dengan robot dan navigasi, jadi di combine, itu maka tingkat akurasinya itu udah sampai 99,9%. Kenapa? Karena si robot itu udah betul-betul bisa mengarahkan tempat ini loh, tempatnya loh, gitu. Nah, kalau navigasi kan masih kita raba-raba tuh, di sini kiri kanan kiri kanan. Nah, kalau robot ya tap di sini, udah. Jadi exact ya. Exactly, gitu. Nah, ada juga nanya sama aku, tapi kenapa Kak, waktu itu kan aku kasih tahu ke mereka nih, aku operasinya berapa jam. Mereka bilang kalau mereka operasi di luar atau di tempat lain mereka lebih singkat nih waktunya. Nah,
Itu kenapa bisa kayak Jadi gitu? gini, kalau saya buka ya, open, gitu ya, arah nih saya open. Mungkin operasi saya 4 jam ini selesai, ya. Tapi problemnya ya, Ara, ya, kalau kita buka tengah terus kita itu kan besar, ya. Terus dari itu karena kita mau lihat tempatnya masuknya skru, kita tarik tuh ototnya, kita geser gitu, waduh kita tarik. Jadi kita struggling satu, yang kedua belum tentu tepat masukinnya, gitu loh, belum tentu. Nah, jadi nggak ada security gitu, nggak ada kepastian bahwa ini tempatnya gitu. Nah, beda kan sama apa tuh kan tadi ditarik. Kalau robot nggak perlu ditarik-tarik, ya kan? Nah, jadi tapi problemnya kalau si robot itu jadi lama. Kenapa? Karena satu titik itu kita mesti perlu matchingin gitu Sama sistemnya. sama sistemnya. Setiap titik itu kita mesti matchingin. Nah, tapi lamanya signifikan waktu kita pertama 2 sampai 10 kasus. Tapi sekarang enggak loh. Sekarang ini kita bisa mungkin untuk 10 skru mungkin bisa 3 jaman cukup. Nggak sampai lah. 2,5 jam. Jadi total operasi skoliosis sekarang 5 jam ya. 5 jam. Total. Itu untuk kasus biasa ya? Ya, apalagi sekarang kita nanti ini dalam waktu dekat, kalau nggak salah bulan-bulan April ya kita udah punya namanya OAM. Nah kalau udah punya OAM, waduh udah tambah cepet deh operasinya. OAM apa tuh dok? Jadi OAM itu OAM. Jadi kita bisa melihat susunan tulang belakang kita dari atas sampai bawah waktu pasiennya dioperasi. Dari atas sampai bawah tuh kita bisa lihat, ya kan? Nah, jadi kalau dulu kan dengan siam aja, dengan siam paling sedikit, dengan 3-4 level. Kalau ini kan dari semuanya. Nah, dengan alat itu akhirnya tuh ketika kita masukin data-data itu kita masukin ke robot itu bisa membuat dalam satu waktu sekaligus beberapa tempat untuk tempat masukinnya gitu. Jadi lebih cepat jadi nanti. Ya. Nah itu sekian pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain ke aku. Yang aku langsung sampein lagi juga ke Dr. Lutfi. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai robotik nih, kan tadi udah kita paparin tuh mengenai apa aja kelebihannya dan juga pengalaman aku. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa langsung komen aja di bawah, nanti bisa langsung dibahas lagi. Oke. Thank you dokter. Yo, sama-sama.